Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa syarrafana bi tilawatil Qur'an. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina wa maulana Muhammad khairil akwan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'du, segala puji mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nantinya bisa mendapat syafaat di hari kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat tarawih Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama mengetahui bahwa Ramadan dikenal dengan sebutan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dalam banyak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Di antara hadis yang menyebutkan tentang hal itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha." Orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Rasulullah kemudian bersabda, "Wala aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Walakin alifun harfun, akan tetapi alifnya dihitung satu huruf, walamun harfun, dan lamnya satu huruf, wa mimun harfun, dan mimnya juga dihitung satu huruf. Karenanya kalau kita lihat para ulama kita terdahulu di bulan suci Ramadan, mereka memberi perhatian yang sangat pada Al-Quran. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, wa kana as-salafu yatluna al-Qur'ana fi syahri Ramadan fi sholati wa ghairiha. Para ulama salaf terdahulu mereka sibuk dengan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan fi sholati wa ghairiha, baik di dalam salat mereka ataupun di luar salat. Kalau kita membuka lembaran sejarah, kita akan temukan bagaimana Amirul Mukminin, Khalifatul Muslimin, Utsman ibnu Affan, bagaimana beliau di bulan suci Ramadan bersama Al-Quran. Begitu masuk bulan Ramadan, Sayyidina Utsman bin Affan menyibukkan dirinya beribadah di malam harinya, menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Dan diriwayatkan beliau menghatamkan Al-Quran dalam setiap rakaat yang beliau lakukan. Sahabat Ubay bin Ka'ab diriwayatkan menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan dalam sepekan. Sahabat Qatadah, beliau biasa menghatamkan Al-Quran dalam sepekan, namun di dalam bulan suci Ramadan beliau mampu menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Dan di 10 terakhir bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran di setiap malamnya. Imamun al-A'zam, imam besar mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap harinya. Namun di bulan suci Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran dalam sehari 2 kali hatam. Hatam di siang hari dan hatam di malam hari. Subhanallahil azim. Beginilah mereka para ulama-ulama kita terdahulu. Hendaknya kita semua mencontoh mereka,
menjadikan mereka sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan besarnya, sudah berapa Ramadan kita lalui? Sudah berapa kali khatam kita? Setidaknya sudah berapa juz yang sudah kita baca di bulan suci Ramadan ini? Mereka para ulama salaf, mereka mampu melakukan hal itu karena mereka yakin dan percaya akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Qur'an karena nanti pada hari kiamat Al-Qur'an itu akan datang kepada orang yang senantiasa membacanya, memberi syafaat kepadanya. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Al-Qur'an tidak hanya sekedar bacaan. Lebih dari itu, Al-Qur'an juga menjadi pedoman, tuntunan dalam kehidupan. Seorang muslim yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai tuntunan dalam kehidupannya, dia akan menjadikan Al-Qur'an imam baginya. Dia akan tunduk patuh kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur Fit Ta'wili Bil Ma'sur, beliau menyebutkan sebuah kisah tentang Amirul Mukminin, Khalifatul Muslimin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Sayyiduna Umar ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah, beliau mengumpulkan orang-orang, kemudian beliau naik ke atas mimbar dan mengatakan kepada banyak orang, "Wahai orang-orang, jangan ada di antara kalian yang menjadikan mahar dari putri-putri kalian melebihi dari maharnya Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu 400 dirham. Barang siapa yang menjadikan mahar dari putri-putrinya lebih dari 400 dirham, maka lebihnya akan aku ambil dan aku akan masukkan ke dalam Baitul Mal." Turun dari atas mimbar, ada seorang perempuan dari suku Quraisy menghampiri beliau. Dengan sopan, perempuan itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, benarkah engkau tadi mengatakan tidak boleh menjadikan mahar lebih dari 400 dirham? Jika itu dilakukan, maka lebihnya akan engkau ambil dan masukkan ke dalam Baitul Mal?" Sayyidina Umar kemudian mengatakan benar. Namun Sayyidina Umar merasa heran, kenapa ada orang yang mengatakan seperti ini, ada apa dengan pernyataannya? Kemudian perempuan itu mengatakan, "Tidakkah engkau pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a." Wa ataitum ihdahunna, dan jika kalian memberikan mahar kepada salah seorang perempuan, qintaran, dengan jumlah harta yang begitu banyak, fala ta'khudhu minhu syai'a, maka jangan kalian ambil sedikit pun darinya. Mendengar ayat tersebut, Sayyiduna Umar Khalifatul Muslimin gemetar, seolah-olah beliau tidak pernah membaca ayat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Kullun nas afqahu min Umar." Semua orang bisa lebih paham tentang agama daripada Umar. Sayyidina Umar meletakkan jabatannya, meletakkan kekhilafahannya, meletakkan kekuasaannya tanpa rasa malu. Beliau naik ke atas mimbar, mengumpulkan orang-orang dan mengatakan di atas mimbar, "Akhta'a Umar wa asabatil mar'ah." Umar telah salah dan perempuan inilah yang benar. Kemudian beliau mengatakan, "Tadi aku mengatakan kepada kalian tidak boleh mahar itu lebih dari 400 dirham, maka sekarang lakukanlah terhadap harta kalian sesuka kalian." Ma'asyiral muslimin wal muslimat, seperti inilah sikap orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imam baginya. Dia akan tunduk patuh kepada apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak mengikuti hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya,
dia akan menjadikan Al-Quran itu sebagai teladan baginya. Dia akan berperilaku seperti apa yang telah diajarkan di dalam Al-Quran. Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin pernah ditanya bagaimana perilaku akhlaknya Rasulullah. Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Artinya Al-Quran mengajarkan kepada kita akhlakul karimah, husnul khuluq, akhlak-akhlak yang mulia. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka akhlaknya akan mulia. Akhlak mulia atau husnul khuluq itu memiliki 3 makna yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Yang pertama, bazlul ma'ruf, berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baik kepada muslim ataupun non muslim. Berbuat baik tanpa pandang bulu. Berbuat baik tanpa mengharap balasan ataupun imbalan. Kita berbuat baik kepada orang lain bukan dengan niatan agar orang tersebut juga berbuat baik kepada kita. Tidak. Kita berbuat baik kepada orang lain semata-mata ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, ini biasa dilakukan. Hampir semua orang mampu melakukannya. Tapi berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepada kita, ini baru hal yang luar biasa. Sangat sedikit orang yang mampu melakukannya, dan inilah husnul khuluq, akhlakul Quran. Kemudian yang kedua, tahammulu adzan nas, bersabar atas perilaku buruk yang dilakukan orang lain kepada kita. Dan yang terakhir adalah kafful adza anin nas, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan buruk kepada orang lain. Hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya mengajak kepada kita semua, mari kita jadikan Al-Qur'an ini sebagai bulan Al-Qur'an yang sebenar-benarnya. Mari kita banyak untuk membaca Al-Qur'an. Di setiap waktu luang kita isi dengan bacaan Al-Qur'an, karena sebaik-baik bacaan adalah bacaan Al-Quran. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai teladan, sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan Ramadan pada tahun ini kepada kita semua. Kita diberi kekuatan untuk kita mampu menjalankan perintah, melakukan ketaatan, menjauhi semua larangan, hingga akhir hayat kita nantinya insyaallah kita semuanya bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.